Ingat kepada Allah dan lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Takwa dalam arti kita senantiasa berusaha dan berupaya melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Dengan senantiasa kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan hari ini sekalian apa seperti ini yang akan mendatangkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, kekuatan, dan bahkan kesuksesan dalam hidup kita. Karena kita yakin apa dari manapun, Allah selalu bersama kita dan senantiasa Allah menolong kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang patut kita syukuri dari kehidupan ini adalah kita dijadikan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran bahwa karomna bani Adam. Sungguh kata Allah, kami telah memuliakan anak-anak adalah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita adalah makhluk yang dimuliakan atas makhluk-makhluk yang lain. Selama kita ini menjadi manusia, mampu menjaga nilai-nilai kemanusiaan, memiliki rasa kemanusiaan, maka kita harus sekali derajat kita dulu-dulukan atas makhluk-makhluk yang lain. Salah satu tanda hari sekalian kemuliaan kita adalah kita diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan dalam hidup. Dari berbagai macam pilihan yang ada, kita oleh Allah diberikan kemerdekaan, kebebasan untuk menentukan pilihan dalam hidup. Hadirin sekalian, ini penting kebebasan yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba-hamba, sebagai makhluk yang dimuliakannya, karena ada dua hal yang diinginkan dari kebebasan. Yang pertama, kebebasan ini melahirkan kreativitas, kecerdasan. Yang kedua, kebebasan ini melahirkan keikhlasan. Ada dua hal sekali dari kebebasan ini. Yang pertama adalah melahirkan kreativitas, dan yang kedua adalah melahirkan keikhlasan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangsa yang mulia adalah bangsa yang merdeka, bukan bangsa yang terjajah. Manusia yang mulia adalah manusia yang merdeka, bukan manusia muda. Maka yang selalu Allah berikan kebebasan kepada manusia sebagai tanda kemuliaan. Bahkan yang sekalian, Allah sampai hal yang sangat fundamental pun Allah berikan kepada manusia untuk menentukan pilihan. Allah berikan kebebasan. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Kalau kalian mau beriman kepada Allah, silahkan beriman. Tapi kata Allah, kalau kalian pengen ingkar kafir kepada Allah, silahkan. Tapi hari sekalian, tentu saja kebebasan yang memiliki tanggung jawab, kebebasan yang memiliki konsekuensi ada bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu. Bukan kebebasan yang sebebas-bebas, tapi hari sekalian kebebasan yang akhirnya kita harus bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan kebebasan sebagai anugerah besar, sebagai ciri dan kemuliaan kita, maka Allah ingatkan hari sekalian sebuah hadis qudsi yang disampaikan kepada baginda Rasulullah, atau Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi yang kata baginda Rasulullah, "Atani Jibril
tapi ditunjukkan buat kita sebagai hamba umat bagi Rasul. Yang pertama hadirin sekalian yang disampaikan oleh Allah bagi Rasul, ya Muhammad Ishmashi, Muhammad hiduplah sekehendakmu semaumu, silakan. Memperturutkan hawa nafsu, silakan. Dengan tidak mengindahkan nilai-nilai agama, nilai-nilai kebenaran yang terdapat di dalam Al-Quran, nilai-nilai kebenaran yang terdapat pada hadis Rasul. Dengan tidak mengindahkan etika kelayakan, silakan. Berbuat hidup semaumu. Silakan menjadi orang ateis yang tidak percaya Tuhan, silakan. Mau jadi orang yang liberal, tidak kenal nilai mana baik mana buruk. Yang penting tujuan tercapai, yang penting keinginan dapat didapatkan, silahkan. Atau menjadi manusia yang sekuler, manusia memisahkan agama dari kehidupan. Nggak usah bawa agama ke wilayah politik, nggak usah bawa agama ke wilayah ekonomi, silakan. Tapi hadirin sekalian diingatkan oleh Jibril kepada baginda Rasul, tentu saja kita hadirin sekalian. Hadin naka ayyidun, perjuangan kebebasan kita ada akhirnya, itu adalah kematian. Perjuangan kebebasan siapapun pasti ada akhirnya, itu adalah datangnya kematian. Dan kematian bukan akhir dari segala. Dia akan diperlihatkan benar tidaknya pilihannya itu dalam kehidupan, dan dia harus bertanggung jawab. Pasti dari segala bahwa kita dalam kehidupan ini ada batas akhir. Pertualangan kebebasan perburukan hawa nafsu kita misalnya dibatasi oleh pintu mati. Dan kita adalah sebagai tempatnya, saatnya kita bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu. Yang kedua hadirin sekalian, kita diingatkan oleh Jibril kepada baginda Rasul, tentu saja buat kita. Wa abid ma syi'ta, Muhammad cintailah apapun siapapun dalam kehidupan ini dengan kecintaan yang besar, dengan kecintaan yang berlebihan, silakan. Kecintaan yang begitu dalam di dalam hati, silakan. Kita silakan mencintai apapun dalam kehidupan, silakan. Cintai keluarga, cintai jabatan, cintai harta kekayaan, silakan dengan kecintaan yang berlebihan. Tapi dari Islam ini ada sebuah kepastian hidup. Baik dan berpahit. Tapi ingat kata Jibril bahwa akan berpisah dengan kita, akan berpisah dengan apa yang kita cintai, itu pasti. Kita akan berpisah dengan orang yang kita cintai, itu pasti. Sebesar usaha apapun kita mempertahankan jabatan, mempertahankan kekuasaan, pasti akan berpisah. Semua waktu. Tapi harus kita ingatkan bahwa Al-Quran tidak kita mencintai sesuatu. Karena cinta ini adalah instrumen hidup yang menganggap bangsa suasana keindahan bahagia dalam hidup. Tapi kita diingatkan oleh segala cintailah segala sesuatu sewajar, sepantas. Karena pada akhirnya kembali lagi apa yang kita cintai akan berpisah dengan kita. Hidup ini pasti ada perpisahan. Entah kita dua yang meninggal atau kita yang ditinggal. Saat kita memiliki cinta yang besar terhadap kehidupan, kecintaan terhadap dunia ini, maka perpisahan saat yang paling menyakitkan dalam kehidupan. Maka misalnya kita tidak ada al-Fatihah wa inna ilaihi
seperti tukang parkir. Ketika tukang parkir di hadapannya berderet berbagai merek mobil yang mewah, tukang parkir tidak sombong, tidak angkuh, dan sangat satu persatu harus sekali apa yang di hadapannya yang mewah pergi satu persatu. Tukang parkir tidak kecewa, tidak bersedih hati. Apa alasan yang dimiliki oleh tukang parkir? Tukang parkir tidak merasa memiliki, tapi tukang parkir merasa dititipi. Inilah realitas yang harus kita miliki, bahwa apa yang hari ini kita miliki sesungguhnya adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta, anak, istri atau apapun yang kita miliki hari ini sesungguhnya adalah titipan Allah, dan pada saatnya hari sekali akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hari sekali kebebasan. Kata Jibril, wa ma syi'ta, Muhammad berbuatlah semaumu. Silakan berbuat dengan melanggar aturan, silakan melakukan kezaliman, menjatuhkan orang lain, membuat kecurangan dalam hidup ini, silakan. Demi tujuan tercapai, demi sebuah kemenangan, silakan. Silakan berbuat semau. Tapi kata Jibril, tapi kata Jibril, tidak ada hari sekalian kecurangan, perbuatan dosa, pelanggaran, kejahatan yang dibiarkan oleh Allah begitu saja, tidak. Ada saatnya hari sekalian setiap orang yang melakukan kebaikan atau kejahatan, dia akan melihat pembalasannya hari sekalian. Maka yang mengikul terhormat khairiyah, wa yang mengikul terhormat syarriyah. Hari ini belum, esok pun lusa juga belum, kemudian hari juga belum. Selamat ketemu di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti setiap orang akan menerima balasan dari apa yang dia lakukan. Tidak ada yang berarti dan saat yang dapat Allah di pengadilan Allah justru balasan adalah balasan yang lebih berat daripada balasan dunia. Hadirin dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah orang yang berbagi Rasul untuk senantiasa kita berhati-hati dalam Islam. Mudah-mudahan menjadi rumah buat kita semua. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikri hakim. Taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal mu'minun ittaqullah wa taqulun sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu taqullah wa la taqdur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagi fakta yang kedua di hari yang mulia ini, tempat yang mulia ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa diberi keberkahan, taufik serta hidayah, dan senantiasa diberi Allah Subhanahu. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un
Ya